Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 3 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-17, Hari Sabtu Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yeremia, bab 26, ayat 11 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 24. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, "Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini, sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu." Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, "Orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita." Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 14, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan inilah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya demi Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu. Lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayat dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih,
Melalui Nabi Yeremia, Tuhan mengajar umat-Nya yang keras hati dan tidak mau mendengarnya. Nabi Yeremia mengatakan, "No buat Tuhan apa adanya." Kalau mereka tidak mendengar suara Tuhan dan para nabinya, niscaya mereka akan hancur seperti kota Silo. Perkataan Yeremia itu sangat menyinggung perasaan para imam, nabi, dan pemuka rakyat. Mereka terang-terangan mau membunuhnya. Dengan kuasa Tuhan, Yeremia tetap pada keyakinannya untuk mengatakan bahwa Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Yeremia mengingatkan mereka untuk bertobat dengan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan mereka yang salah, serta berbalik ke jalan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Pengalaman Yeremia juga menjadi pengalaman Yohanes Pembaptis, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Dia juga menjadi korban ketidakadilan pada zamannya ketika melihat Herodes sebagai pemimpin dengan moral yang merosot. Dia tidak segan-segan menegur dan mengoreksi Herodes. Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias. Herodes tersinggung karena teguran Yohanes. Maka ia pun memenjarakan Yohanes dan pada akhirnya ia memenggal kepala Yohanes. Sikap dan tingkah laku para imam, nabi, dan pemuka rakyat pada masa Yeremia dan praktik ketidakadilan masa Yohanes Pembaptis masih dimiliki banyak orang pada zaman ini juga. Terkadang nafsu manusiawi untuk berkuasa, untuk memiliki harta dan kekayaan membuat hati dan pikiran kita tertutup bagi Tuhan dan sesama. Karena itu, mari kita bertobat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah firman hidup yang menuntun dan menerangi jalan hidup kami. Bantulah kami agar mampu menjadi firman-firman yang hidup. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah